pengenalan alat. Waktu pertama kali masuk itu kalian pasti sama Pak Joko, sama saya akan diajak masuk, kemudian untuk pengenalan alat-alatnya. Jadi mungkin nanti kalian ketika mau nge-lab, dicari belajarnya lihat di Google. Misalkan gelas tabung itu seperti apa, pipet volume seperti apa, Erlenmeyer gambarnya seperti apa. Jadi ketika nanti di lab tidak kaget. Kemudian pengenalan reagen sama pengenalan indikator. Ada yang bisa memberikan saya contoh salah satu indikator yang biasa kita gunakan? Indikator apa ya? Apa, Mbak? Indikator? PP sama metil enggak, Bu? Betul. Nah, salah satunya itu. Nah, nanti itu kalian praktikumnya itu banyak sekali praktikum tentang titasi. Jadi ada titasi asidimetri, alkalimetri, argentometri, permanganometri, iodometri, kompleksometri, dan juga nanti ketika kalian ada ujiannya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk besok itu kalian akan praktikum sekaligus ujian. Jadi kalian harus serius ya. Nah, nanti saya akan berikan kalian buku panduan. Buku panduan ini tolong nanti di-print ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Buku panduan. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti tolong dibaca. Nah, sini ini lihat nih. Ada beberapa indikator yang biasa kita gunakan di saat praktikum. Kalau misalkan yang sering itu indikator phenolphthalein atau singkatnya PP. Indikator PP ini nanti perubahannya warna itu dari tak berwarna ke merah jambu. Merah jambu itu agak pink. Jadi nanti kalau reaksi kimianya sudah selesai, warnanya itu akan jadi agak ke pink. Jadi kalau kalian lihat, Bu, warnanya sudah mulai agak pink, titasinya langsung di stop. Seperti itu. Nah, ini nanti dipelajari, ada beberapa indikator. Nah, nanti tugas kalian adalah silahkan buku panduannya dibaca, yang pertama. Yang kedua, nih, misalkan ini ada yang ketiga ini. Nah, sini buku panduan juga sudah diberitahukan cara membuat larutan dari bahan kimia cair ataupun bahan kimia padat. Nanti dibaca saja ya. Bagaimana kalau seandainya disuruh bikin larutan tapi dari bahannya bahan kimia cair, kalau bahan kimia padat seperti apa? Nah, nanti kalian langsung fokus. Nah, ini. Misalkan seperti ini. Kelihatan enggak? Titasi alkalimetri. Kelihatan? Mbak Anissa? Kelihatan. Nah, kalian nanti bikin tabel seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi bikin tabel nomor 1, misalkan titasi alkalimetri. LSP-nya apa? Coba dibaca. Di situ LSP-nya apa? Di buku panduan ini dicek. LSP-nya alkalimetri apa? H2C2O4 tambah 2H2O. Betul. Jadi LSP-nya H2C2O4, 2H2O. LSH-nya apa? LSS-nya? NaOH. NaOH. Oke. Kemudian
dicek, dibaca. Indikatornya apa? PP. Indikatornya PP. Berapa jumlah indikatornya? 3 tetes. 3 tetes. Kemudian TAT-nya ditandai dengan apa? Perubahan warna dari apa menjadi apa? Tidak berwarna menjadi Menjadi merah merah muda. merah muda. Ya. Nah, itu yang kalian tulis. Jadi kalian bikin kolom, bikin tabel. Jadi nanti ketika praktikum sudah paham. Ya. Terus nanti kalian bisa dapat data volume LSP-nya berapa, volume LSS-nya berapa, terus nanti kalian hitung pakai gitu. Jadi nanti kalian tolong catat, jadi ada asidimetri, alkalimetri, kemudian argento, permangano, iodo, itu dicek, ditulis LSS-nya apa, LSP-nya apa, indikatornya apa, TAT-nya apa. Dibikin di tabel. Jadi ketika akan praktikum mudah. Kemudian selain itu, kalian harus siapkan satu buku batik yang panjang, seukuran segini. Kelihatan nggak? Yang kayak gini, Bu. Seukuran segini, panjang. Iya, betul, Mbak Safira, berlian yang seperti itu. Disiapkan itu. Jadi itu nanti buku 1 tapi bisa untuk berbagai praktikum, tapi yang sekarang kita praktikum kimia dasar. Jadi silahkan kalian buat semacam pelaporan sementara. Jadi kan ini kalian masih punya waktu nih. Kalian belum UTS kan? Belum, sampai nanti kalian praktek kimia, itu kalian manfaatkan waktu untuk membuat laporan sementara di buku tersebut. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh misalkan yang tadi praktikum titrasi alkalimetri. Kalian nggak usah nulisin seperti ini. Kalian tulis aja. Tujuan praktikum ini apa? Oh, standarisasi larutan NaOH LLSS dengan larutan standar H2C2O4 2H2O LSP. Itu adalah tujuannya. Kemudian, setelah tujuan, kalian bisa tuliskan alat dan bahan. Alat dan bahannya bisa melihat seperti di buku panduan. Kalau sudah alat dan bahan, prosedur. Cuman prosedurnya itu, kalian lihat kalau di sini, itu prosedurnya dituliskan. Kalian nggak perlu menulis sebanyak ini. Kalau Pak Joko biasanya hanya minta kalian gambar buret, kemudian dikasih tulisan LSS-nya apa, LSP-nya apa, indikatornya apa, TAT-nya apa. Sama tulis rumusnya. Kalau sudah di prosedur, nanti di hasil. Hasil itu kalian tulis tabel. Tabelnya seperti di buku panduan. Baru nanti perhitungan. Tapi di perhitungan kalian tulis rumus aja dulu. Dikasih, dikosongi. Karena kita belum praktek ya. Saat kalian bikin laporan sementara kan kalian masih di rumah. Belum praktek. Jadi datanya masih kosong, perhitungannya juga masih kosong, tapi kalian sudah siapkan space, sudah siapkan tempat. Jadi ketika nanti praktikum, kalian tinggal memasukkan hasilnya di laporan tersebut. Paham maksud saya? Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Paham. Ada yang ingin ditanyakan dari 155 mahasiswa? Mbak Lilia, Mbak Anissa? Ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Tidak. Mbak Anissa Aprilia? Izin bertanya yang prosedurnya, Bu. Silakan Mbak Anissa. Itu kan tadi kata Bu Ria di gambar apa buretnya saja ya, Bu. Terus Iya. dikasih petunjuk LSS-nya apa, LSP-nya apa gitu ya, Bu. Iya, betul. Nanti mungkin bisa saya kasih foto salah satu ke contoh ke Mbak Sipen. Nanti Mbak Sipen minta tolong mengingatkan saya ya. Mbak Sipen, Mbak Iya, Ibu. Tarani. Nanti saya kasih contoh gambarnya seperti apa. Iya, Ibu. Gitu. Ya Mbak siapa Mbak Anissa, betul. Jadi kalian bikin laporan sementara nggak perlu sama persis dengan buku panduan, tidak perlu. Jadi di bagian prosedur kerja bikin sederhana saja. Nggak usah terlalu banyak ada tulisan. Yang penting kalian paham. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau saran saya, ketika kalian sudah punya buku batik, kemudian kalian kasih nama, terus kalian kasih nama NIM, kemudian di halaman pertama, halaman selanjutnya kalian tulis buku praktikum kimia dasar, kemudian halaman selanjutnya kalian bikin tabel praktikum kimia dasar. Tabel praktikum itu yang isinya tadi, misalkan 1 aksidimetri, LSS apa, LSP apa, indikator apa, TAT-nya apa. Kemudian kedua alkali, ketiga permangano. Nah, itu selanjutnya. Baru halaman selanjutnya baru kalian bikin laporan sementara. Paham ya maksud saya ya? Jadi contekan kalian itu ada di halaman paling depan. Yang tabel. Gitu. Nah, ini ada. Nah, terus selanjutnya, nah misalkan ini ada alkali, asidi, kemudian ada argentometri, metode MOT. Argento itu ada 2 metode masalahnya, jadi kalian tulis dua-duanya. Kemudian ada permanganometri. Nah, kalian selama praktikum membaca buku panduan sambil dilihat apakah ada hal khusus. Apakah ada yang melakukan proses pemanasan? Apakah ada yang harus menggunakan air lemaya tertutup? Jadi nanti sambil kalian belajar, dibaca. Makanya saya minta kalian semuanya tetap ngeprint semua buku panduan ini ya, walaupun kalian punya buku praktikum, panduannya tetap di-print. Kemudian nanti misalkan selama bikin laporan sementara ada pertanyaan, silahkan pertanyaan itu diinformasikan ke Mbak Sipen, kemudian dikumpulkan, kemudian kalau pertanyaan sudah terkumpulkan, di WA-kan ke saya. Nanti akan saya jawab. Ya, begitu. Mohon bantuannya ya Mbak Tarani. Iya, Ibu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, ini diem, paham atau nggak paham nih? Bu, saya izin bertanya. Silahkan Mbak, dengan siapa? Mbak siapa? NIM berapa? NIM 061, Anissa Aprilia, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Saya mau tanya yang perhitungan, itu kan tadi kata Bu Ria harus dikasih space. Itu nanti langsung diketahui, ditulis apa yang diketahui dulu, apa langsung dimasukkan ke rumus gitu, Bu? Jadi kalian tulis rumusnya aja langsung, nggak apa-apa. Jadi langsung dimasukin terus dihitung gitu ya, Bu? Iya, betul. Ya. Jadi nggak usah ada diketahui, ditanya, dijawab, itu nggak usah. Kan kadang kalau matematika gitu ya, D1, D2, D3 ya, itu nggak perlu. Kalian cukup tulisin aja rumusnya apa,
Kemudian nanti ketika sudah praktikum, langsung ketika sudah dapat angka, angkanya dimasukkan ke dalam rumus. Gitu. Jadi nanti kalian itu ketika nge-lab sudah tahu mau nge-lab apa. Karena kalian sudah baca buku panduan dan sudah bikin laporan sementara. Seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Adila. Itu kan tadi kata Ibu ditulis, misalkan ada yang perlu perlakuan khusus. Itu masuknya ke prosedur nanti atau gimana, Bu? Di prosedurnya. Karena kadang ada, ini kan memang untuk secara keseluruhan dia menggunakan prinsip standarisasi, ya, literasi. Cuman memang ada yang khusus. Misalkan ada yang harus menggunakan Erlenmeyer tertutup. Nah, itu nanti dikasih kode. Karena tidak semua praktikum menggunakan Erlenmeyer tertutup. Kemudian ada yang dia harus melakukan proses pemanasan. Jadi sembari kalian membaca prosedur, sambil dilihat, ada nggak perintah khusus? Seperti itu. Begitu ya Mbak Adila? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Nanti setelah ini, kan masih ada waktu ya Mbak Tarani, saya akan berikan satu video kalau nggak asidimetri, alkalimetri. Jadi nanti kalian punya pandangan praktikum kita akan seperti apa. Contohnya hanya satu aja, enggak apa-apa, karena nanti yang lain itu hampir sama. Misalkan saya kasih contoh asidi, ya alkali itu ya hampir sama, cuman beda pada LSS, LSP, indikator, seperti itu. Jadi nanti ketika kalian masuk ke kampus, nge-lab, kalian sudah tahu, oh mau ngapain ya hari ini, gitu. Nanti minta tolong untuk di-share ke teman-teman ya Mbak Sipen. Iya, Bu. Nanti saya share. Oke. Makasih Mbak Tarani Aulia. Sehat kan Mbak? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebentar. Kalian habis ini dapat kuliahan lagi? Iya, ada Ibu. Ada, Bu. Apa? Bahasa Inggris ya? Agama. Agama. Oh, dengan Bu Neti. Iya, Ibu. Oke. Baik Mbak Sipen, untuk pertemuan pagi ini kalian bisa ganti. Sudah absen belum ini tadi? Absennya sudah saya share ke grup kok. Oh enggak. Terus judul pertemuannya apa Mbak? Pengarahan praktikum. Oh iya, oke, kita aja nggak apa. Pengarahan praktikum literasi gitu, karena itu nanti jauh lebih penting. Nggak apa-apa. Nah, ini karena minggu depan sudah UTS kan kalian. Nanti Mbak Tarani saya minta tolong untuk diingatkan H-3 dan H-1 ya Mbak. Iya, Ibu. Oke. Kemudian, nah ini masih ada waktu nanti kuliah 8.30 ya, 8.20 ya. 12 menit selanjutnya saya kirim video ditonton ya, supaya ada pandangan terhadap praktikum yang akan kita lakukan. Ibu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Ria, aduh namanya sama kayak nama saya. Jadi kan tadi, Panggilannya siapa Mbak Ria? kenapa Bu? Panggilannya siapa? Kira, Bu. Oh, kirain namanya panggilannya Ria sama kayak saya. Enggak. Gimana Jadi kan Mbak? tadi Ibu minta pakai buku batik ya, Bu. Betul. Nah, kan tadi kita disuruh tulis contekan yang rumus itu ya. Iya, Dan apa namanya? Laporan praktek sementara. betul. Itu berarti nanti kita ke labnya bawa satu buku itu atau yang kita tulis kita robek aja, Bu? Oh, enggak. Jadi kalian nanti ketika praktikum, kalian ingat ya, satu, bawa buku panduan praktikum yang saya
sedang share screen ini, di print. Yang kedua, bawa buku batik punya kalian. Yang buku batiknya sudah ditulis tabel praktikum, dan tabel praktikum contekan, dan juga laporan sementara kalian. Jadi laporan sementaranya nanti sudah banyak, cuman kalian setiap praktikum itu dikasih jeda 2 lembar kertas kosong. Jadi misalkan nih, pertama alkalimetri. Sudah kalian tulis judul, kemudian prosedur kerja, hasil, perhitungan. Nah, kalian kasih kosongan 2 lembar. Habis itu baru selanjutnya, misalkan asidimetri. Kalian tulis, dikasih kosong lagi 2 lembar, baru selanjutnya argentometri mode. Ditulis lagi, dikosongi lagi, baru next praktikum. Ditulis seperti itu. Sama satu lagi, jangan sampai ketinggalan. Apa coba? S, P, U. nah, betul sekali. Itu yang di bawah. Jadi jangan, nggak perlu disobek, Mbak. Nanti bakal dapat tanda tangan di situ. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai satu praktikum, dimintain paraf sama saya ataupun sama Pak Joko. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Viva. Sebelumnya kan Ibu menyampaikan katanya di situ praktikum sekaligus ujian. Nah, itu nanti bagaimana, Bu, prosedur buat persiapan ujiannya itu setelah praktikum? Oke, jadi sebetulnya kalau seandainya kita tidak sedang pandemi, itu kalian akan praktikum dulu, kemudian nanti akan ada sesi ujian. Nah, ujian itu biasanya akan satu persatu. Kalau praktikum kan kita berkelompok ya. Nah, kalau ujian itu satu persatu, kemudian saya akan memberikan ujian secara acak. Misalkan Mbak Nida Roshida Izati, silahkan lakukan titrasi asidimetri. Mbak Siti Masluhloh, silahkan praktikum iodometri. Mbak Afifah Fauzia, silahkan titrasi permanganometri. Mbak Ria Kirani, silahkan kompleksometri. Seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalian harus menguasai semua praktikum. Cuman kan kalian punya buku panduan. Kemudian kalian sudah siapkan laporan sementara, kemudian kalian punya contekan tabel. Seperti itu. Cuman karena kita sedang pandemi, sehingga tidak memungkinkan praktikum berlama-lama, nanti pengambilan nilai itu diambil saat kalian sedang melakukan praktikum. Ya, jadi sikap kalian, kemudian ketelitian kalian, kemudian seberapa besar pemahaman kalian terhadap panduan yang sudah diberikan. Jadi nilainya dari situ. Kemudian ketika menghitung, sudah betul belum ngitungnya? Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tapi nanti kalian serius tapi tetap santai ya. Jangan tegang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Nabila? Ada yang mau ditanyakan Mbak Nabila? Oh, ada Nabilanya, ada 2 di kelas ini ya. Sama-sama kelas A. Mbak Nabila Rana Hanifah sama Mbak Nabila Rahma ya. Ada 3, Ibu. Ada 3, satu lagi siapa? Nabila Rizky. Nabila Rizky. Terus panggilannya gimana ini? Sama-sama Nabila semua? Aku Hani manggilnya. Oh, Hani. Yang Mbak Nim 1? Saya Bella. Siapa? Bella. Oh, gitu, beda. Oke.
Kirain Nabila 1, Nabila 2, Nabila 3. Enggak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalian bulan depan sudah mulai OTW ke Semarang semua ya? Mbak Diva, ada yang mau ditanyakan Mbak Diva? Nah, Ibu. Enggak ya? Mbak Haifa? Enggak, Bu. Oke. Paham ya? Nanti habis ini saya share ke Sipen, buku panduan dan juga video. Nanti silahkan kalian tonton dan juga kalian mulai buat laporan sementara dan juga tabelnya. Jangan sampai ketinggalan, dalam artian jangan, ya walaupun saya tahu kalian tugasnya banyak, cuman disempatkan untuk membuat laporan sementaranya. Begitu. Ujiannya mau pilihan ganda atau isai? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda. Oh, Mas langsung semangat ya. Mas nanti Mas dan Mbak, tolong nanti Mas Priyo, mau ikuti kan? Paham apa yang saya tugaskan, Mas Priyo? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Nah, nanti ketika kalian ujian, tolong siapkan SPU juga, dan juga kalian boleh menghitung menggunakan kalkulator. Ya, karena pasti ada perhitungan dari saya. Nggak apa-apa, pakai kalkulator nggak apa-apa. Gitu. Baik, untuk ada lagi mau ditanyakan? Mbak Endah Deta, kelas B. Tidak, Ibu. Enggak. Mas Pasca. Mas Pasca ini panggilannya siapa? Mas Safrin, Pasca, atau Mas Novianto? Safrin, Bu. Oke. Mas, ada yang mau ditanyakan, Mas? Tidak ada, Bu. Aman. Tidak ada. Sejauh ini paham ya? Oke. Mbak Estu, sarapan apa, Mbak? Aku sambil nyemil. Oh, sambil nyemil. Loh, teman-temannya nggak dikasih. Ayo teman-teman yang mau. Oke. Sebentar ya, saya cek PPT sebentar. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk pengarahan. Nanti minta tolong Mbak Sipen ya untuk menyebarluaskan. Baik, sebelum saya menutup untuk pertemuan pada pagi hari ini, semangat dong. Habis ini kan kuliah agama ya. Sampai jam berapa? Jam 10, Bu. Habis agama apa? IKM. Kesehatan masyarakat. Sama siapa? Bu Zahra? Atau sama Purwanti. Bu Purwanti? Habis IKM? Udah nggak ada. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu, kosong. Oke, ya sudah. Berarti nanti saya share. Mungkin setelah kalian kuliah, nanti istirahat sebentar. Videonya bisa dilihat ya. Jangan sampai videonya tidak ditonton ya. Karena akan sangat rugi sekali. Baik, karena waktunya sudah habis.
Saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan atau ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.